di sini dapat dilihat bahwa di Desa Rada dan Balebo ini merupakan banjir limpasan karena ada di daerah-daerah yang berlereng curam, dan kemudian kalau di Kecamatan Malangke merupakan banjir genangan. Lanjut. Di sini kita melihat profil 3 dimensi dan aliran rada. Di sini terlihat torehan-torehan yang cukup berat di sini yang bisa mengakibatkan longsoran-longsoran pada tebing. Di sini yang biru itu merupakan daerah-daerah banjir bandang di Desa Balebo dan Desa Rada. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah peta banjir limpasan. Di sini yang berwarna peta banjir limpasan, di sini yang berwarna merah merupakan daerah ekstrim banjir limpasan. Di sini bisa dilihat bahwa daerah banjir bandang merupakan daerah banjir limpasan yang ekstrim. Sedangkan di Kecamatan Malangke merupakan lokasi banjir genangan. Lanjut. Nah, ini peta kawasan yang sebelumnya, Bu. Yang sebelumnya. Peta kawasan di sini bahwa lokasi banjir bandang merupakan daerah APL. Namun di atasnya itu ada hutan lindung dan hutan produksi. Jadi kami juga masih berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan KPH Rongkong, apakah di atas terjadi perambahan liar, illegal logging. Kami masih berkoordinasi. Lanjut. Ini Bapak Ibu, peta tingkat kekritisan lahan dapat dilihat bahwa di lokasi banjir bandang sebenarnya tidak kritis, namun di sini agak kritis dan potensial kritis, namun dengan lokasi lereng yang tinggi dan jenis tanah yang lepas-lepas, ini merupakan, dan curah hujan yang tinggi merupakan pemicu terjadinya banjir bandang. Lanjut. Ini kita lihat kelas lereng, Bapak Ibu, bisa dilihat bahwa yang warna ungu muda di sini adalah daerah-daerah yang merupakan wilayah banjir bandang. Topografinya sangat curam, 20–40%. Lanjut, kita melihat peta lawan longsor. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa lokasi terjadinya banjir bandang di Desa Rada dan Desa Balebo, di sini memang merupakan daerah yang sangat rawan longsor. Di sini peta-peta sini sudah menunjukkan. Kemudian peta tutupan lahan juga di sini terlihat bahwa sudah banyak terjadi pembukaan lahan. Di sini sudah banyak di lokasi banjir bandang ini ada pemukiman dan pembukaan lahan. Next, ini hanya dokumentasi Bapak Ibu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan kami dari Kementerian Kesehatan menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk penanganan bencana di Luwu Utara. Slide. Ibu Bapak, bahwa upaya kesehatan yang telah dilakukan ini dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, dilakukan juga bersama provinsi maupun tim dari Kementerian Kesehatan.
dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena apa? Karena saat ini kita tidak hanya berhadapan dengan bencana alam, namun saat ini juga kita berhadapan dengan bencana pandemi COVID-19. Protokol kesehatan walaupun tidak mudah dilakukan di areal pengungsian, namun ini harus menjadi perhatian penuh semua pihak, tidak hanya bagi tenaga kesehatan, tapi namun semua pihak agar apa? Agar tidak terjadi bencana yang lebih parah lagi. Untuk itu protokol kesehatan harus tetap dilakukan oleh semua yang berada di Kabupaten Luwu Utara. Saat ini sudah dilakukan aktivasi pos klaster kesehatan untuk penanggulangan bencana. Juga telah dilakukan aktivasi tim gerak cepat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. Juga kita dari Kementerian Kesehatan bersama Provinsi dan Kabupaten telah melakukan rapid health assessment atau penilaian cepat terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Secara umum pelayanan kesehatan masih bisa berjalan dengan baik. Namun memang tentu tidak optimal. Untuk itu kita hasil RH ini menjadi rekomendasi kita untuk memperbaikinya. Kemudian kita juga telah melakukan evakuasi korban luka maupun pelayanan medis bagi korban di Luwu Utara. Membuka pos pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian, mengkoordinir bantuan personil dan logistik kesehatan, pembagian masker kepada pengungsi, walaupun kita tahu bahwa saat ini di Luwu Utara kendala utama adalah ketersediaan dari logistik masker.